Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Hari ini bareng aku Afifah Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk membahas sebuah tema yang biasanya kita bahas nih. Nah, untuk itu berhubung hari ini juga bertepatan dengan Hari Asma Sedunia yang jatuh pada hari kemarin nih 5 Mei 2024. Untuk itu hari ini kita akan membahas mengenai apa itu penyakit asma dan bagaimana pencegahannya. Dan juga kita hari ini sudah kehadiran narasumber yang akan menjelaskan mengenai penyakit ini. Kira-kira seperti apa? Tentunya hari ini kita akan menggali informasi nih bersama Dr. Else. Halo dokter. Halo. Nah, dan di sebelahnya juga ada Dr. Wenti. Halo. Cantik sekali tentunya hari ini, semangat ya untuk membahas mengenai penyakit asma. Nah dokter, seperti biasanya nih kita orang awam nih ya taunya asma ini adalah penyakit sesak napas gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih asma ini? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih dokter. Oke, jadi memang betul ya, asma itu salah satu manifestasi atau gejalanya adalah sesak nafas ya. Namun harus dibedakan sesak nafas yang asma ini yang bagaimana, terus sesak nafas yang diakibatkan oleh penyakit lain itu bagaimana. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Hanya saja memang kalau asma manifestasinya salah satunya adalah sesak nafas, biasanya dia disertai dengan mengi atau bunyi nyik-nyik gitu seperti itu. Nah dokter, kalau ngomongin masalah nafas gitu dengan berbunyi, ada orang yang bilang kayak orang obesitas itu juga sering berbunyi. Itu bedanya apa nih dokter Wenti? Jadi sebenarnya untuk obesitas itu adalah faktor resiko terjadinya asma. Karena orang dengan obesitas itu memperberat kerja parunya. Oh gitu, jadi memang berkesinambungan ya dokter ya. Baik pemirsa, seperti apa tentunya dipersilahkan dulu nih dokter Elsa untuk menjelaskan mengenai penyakit asma ini. Kita lanjut ya. Nah, kebetulan sekali ya hari ini kemarin kita baru memperingati Hari Asma Sedunia 5 Mei. Jadi hari ini kayaknya tepat sekali kita akan membahas tentang asma. Nah, untuk definisi atau pengertian asma itu sendiri, asma itu berasal dari kata Yunani sebenarnya ya, yang artinya adalah terengah-engah ya, di mana asma merupakan penyakit paru yang tidak menular ya. Jadi kalau memang ada temannya atau keluarganya asma, jangan dijauhi seperti itu ya, karena ini adalah salah satu penyakit yang tidak menular seperti itu. Berhubungan dengan penyempitan jalan nafas yang luas namun bervariasi yang sebagian bersifat reversibel baik secara spontan maupun dengan pengobatan. Artinya apa reversibel dengan baik? Berarti dia bisa sembuh tapi tidak sembuh sempurna. Artinya memang dia ini adalah penyakit yang kronik, tidak yang akut terus sembuh dan tidak akan kambuh kembali. Dia merupakan penyakit yang kronik dan memang angka kesembuhannya tidak 100%, tetapi dia salah satu penyakit yang bisa dikontrol seperti itu ya. Nah, dan inflamasi ini juga berhubungan dengan hiperaktivitas jalan nafas terhadap berbagai rangsangan ya. Jadi maksudnya di sini rangsangan itu adalah pencetusnya. Jadi kalau asma ini dia bersifat semacam penyakit yang alergi ya. Dia alergi terhadap banyak bermacam-macam, bisa cuaca seperti itu ya untuk penyebabnya. Nah dokter, tadi kan sempat dokter katakan bahwa kalau penyakit asma ini tidak menular ya dokter ya. Tapi apakah penyakit asma ini bisa terjadi karena genetik atau turunan nih dokter? Nah benar, salah satu faktor resiko dari penyakit asma ini memang genetik atau keturunan ya. Tetapi bukan semata-mata angka genetik ini 100%. Ya. Jadi apakah ayah atau ibu atau kakek atau nenek, kakak, saudarinya asma, pasti seseorang itu di garis keluarganya itu pasti asma? Tidak juga, nggak 100%. Tapi apakah seseorang itu asma karena di salah satu keluarganya itu ada gejala alergi lain? Jawabannya iya. Jadi mungkin orang tuanya itu dia reaksi alerginya bukan asma, tetapi dia alergi atau kita sebut
kalau kami menyebutnya ada riwayat alergi atopi. Riwayat atopi di keluarganya memang sensitif terhadap sesuatu. Misal kita ambil contoh, ayahnya ini dia alergi terhadap makanan. Makanan misalnya yang paling banyak seafood seperti itu ya. Terus apakah anaknya ini asma ini dapat turunan dari alergi ayahnya? Jawabannya iya. Jadi kalau ayah ibu atau keluarga terdekatnya itu ada riwayat alergi, kita sebut riwayat atopi. Jadi kemungkinan untuk anaknya atau yang di bawahnya itu asma, iya. Jadi tidak melulu asma diturunkan asma, enggak. Riwayat atopi menurunkan asma, seperti itu ya jawabannya. Jadi memang angka resiko untuk seorang itu karena genetik memang tinggi. Tinggi ya dokter. Nah ini untuk angka ya, angka kejadian asma di tahun 2013. Kebetulan saya nggak dapat malam tadi itu yang terbaru ya, adanya 2008 sama 2013, kayaknya diperbaharui per 5 tahun seperti itu ya. Nah ini adalah di Indonesia, semua provinsi di Indonesia ya. Jadi kalau di garis merah ini adalah cut off-nya atau rata-ratanya angka prevalensi asma di Indonesia. Jadi dari semua provinsi rata-ratanya ini 4,5. Nah, Bengkulu, nggak kelihatan ya kalau dari sini. Bengkulu dia masih di atas. Di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Di sini. Ujung paling Sebelah sini sebelah nih. Lampung. Ini ada Lampung, di yang Lampung. pertama, yang kedua ada Bengkulu nih. Nah, itu di sebelah situ ya. Jadi kita masih yang bukan yang tertingginya, bukan provinsi 5 provinsi yang tertingginya, tapi hanya saja kita masih di angka yang berapa nih? Sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan untuk angka asma di Provinsi Bengkulu, di rata-ratanya 4,5 seperti ya di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari sini kan cukup tinggi ya nih ya dokter ya. Benar. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau tadi dokter sempat menyampaikan itu adalah faktor genetik gitu. Berarti ada namanya turunan. Apakah memang orang Indonesia itu cenderung punya atopik itu dokter? Atau seperti apa nih? Ya, kalau kita menganggap riwayat alergi di keluarga itu banyak ya, banyak. Tapi nggak semuanya asma. Memang kalau dibilang dari satu kakak itu pasti ada satu yang mempunyai riwayat alergi. Nah, ini adalah cikal bakal untuk menurunkan alergi lain, terutama penyakit asma. Memang kalau riwayat alergi ini banyak, karena kita nggak tahu ya sistem tubuh seseorang, terus imun seseorang, apa yang terjadi di tubuh seseorang itu akan berbeda-beda reaksi alerginya. Baik, berarti ada pemicunya nih ya dokter ya? Benar. Baik. Kalau Apa tuh pemicunya dokter? ada di Oke, nanti ada ya. Baik. Nah, ini untuk sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan antara 2007 sama 2013. Memang kalau dari sini kelihatannya untuk rata-ratanya agak ada penurunan ya, ada penurunan, sebagian ada yang menurut umurnya ada peningkatan. Hanya saja kalau dilihat dari sini antara 2007 sama 2013 untuk anak-anak dianya itu mengalami peningkatan. Ya. Nah, di sini sudah banyak yang melakukan ibaratnya tanda tanya ya, kenapa sekarang angka umurnya itu sudah di anak-anak itu juga angka asmanya juga tinggi, semakin meningkat, artinya seperti itu. Apakah memang dengan kondisi udara kita, apakah memang dengan paparan yang lainnya? Ya, jadi hati-hati kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, anaknya udah ada gejala manifestasi batuk terus-menerus, terus pas dianya bernafas atau ini ada bunyi, sedikit bunyi, itu harus dicurigai dengan asma ya. Kalau mungkin zaman dulu terlihat agak langka ya kalau mendengar anak-anak itu terkena asma, banyak-banyak yang nenek-nenek atau ibu-ibu ya, ibu muda, tapi sekarang udah banyak juga anak-anak yang terkena asma. Dan ada tentunya juga ada faktor-faktornya ya dokter ya, dan juga bisa dikatakan dari genetik juga. Baik dokter, ditahan dulu nih, kita akan lanjutkan lagi tentunya membahas mengenai asma ini seperti apa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dokter Kita.